Ya. Jadi ini saya sedang menjelaskan mengenai fase. Fase itu sama kayak layer kalau di CAD. Jadi kita bisa mengeluarkan menunya di sini fase, manage fase. Atau cara paling cepat manggilnya itu Ctrl H. Ya kalau kita tutup ya, cara cepat manggil fase itu nggak lewat menu atas ini adalah Ctrl H, Ctrl H seperti ini. Fase manager. Manggilnya dengan Ctrl H plus H itu sama dengan memanggil fase manager. Cara cepatnya manggil fase manager gitu. Ctrl H. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita panggil tadi Ctrl H. Nah, apa caranya? Nah, di sini kan ada nih, ada tanda add ini ya. Tanda add ini melambangkan fase yang saat ini yang sedang aktif atau layer yang sedang aktif. Sama juga kalau kita kerja dengan CAD, kalau layernya sedang aktif berarti apapun yang kita bikin saat ini dia akan masuk ke layer tersebut ya kan. Nah, kalau sekarang misalnya saya mau ganti, saya mau mengaktifkan layer yang lain misalnya. Saya mau bikin steel column misalnya atau concrete column ya. Nah, ini saya pindahkan ke sini concrete column misalnya. Saya klik concrete column. Saya klik ini set current. Itu untuk memindahkan fase aktif. Set current, klik. Nah, dia akan pindah ke sini keempat. Tanda add ini. Sekarang yang aktif adalah concrete column. Dari mana kita tahu? Lihat di bawah. Di menu bawah itu ada tulisannya current fase adalah 4 atau concrete column. Ada keterangannya kan di bawah. Jadi dari sini kita tahu sekarang yang aktif itu adalah fase untuk concrete column gitu loh. Jadi apapun yang sekarang kita rubah, kita tambahkan di model, dia akan masuk ke fase concrete column gitu loh, atau ke layer concrete column. Nah, ya di bawah itu menunya kan ada tulisannya nih current fase. Berarti fase yang sedang aktif itu adalah nomor 4 concrete column. Oke, kita udah siapkan fase-fasenya. Fase-fase atau layer-layernya udah kita siapkan. Terus sekarang bagaimana kita memasukkan objek-objek ini ke dalam fase ini, kita pilah-pilah. Nah, kalau disiplinnya saya memang dari awal ya, tapi kalau memang modelnya udah jadi seperti ini, gak apa-apa. Kita tinggal select objek-objek tertentu yang mau kita masukkan. Misalnya ini, yang warna ungu di bawah ini udah kelihatan kan? Ini, dua objek ini yang udah kita konversi. Nah ini, ambil ini satu, tekan shift. Jadi untuk men-select objek di tagline itu adalah select satu, untuk select berikutnya itu tekan shift. Soalnya kalau nggak kita tekan shift, kita select satu, tekan select benda berikutnya, yang pertama tadi lepas gitu loh. Nah jadi untuk istilahnya multiple select ya. Multiple select itu men-select lebih dari satu benda. Setelah kita select benda yang pertama, benda berikutnya kita harus bantu dengan shift di keyboard. Tekan shift di keyboard baru kita select benda berikutnya. Kalau pengen membatalkan salah satu, tekan Ctrl, klik yang salah satu. Nah, itu untuk membatalkan. Oke ya, ditekan yang pertama, shift, objek yang kedua, yang slab ini. Nah, kemudian setelah kita select objeknya, kita masukkan ke sini slab. Select di sini di jendela ini slab. Nah, select slab, kemudian klik di sini, modify fase. Jadi sini ya, select dulu objeknya. Select dulu objeknya yang mau kita masukkan ke fase tertentu. Karena ini dua-duanya adalah slab, kita akan masukkan ke sini ke grup slab. Pilih di sini slab, oke. Kemudian klik di sini modify fase. Nah, otomatis dua benda ini akan masuk ke
slab. Hah? Tandanya udah masuk, kita select slab di sini. Klik ini object by fase. Object by fase. Nah, dia akan terselect. Jadi slab kita select di sini, kita klik object by fase, dia akan terselect. Ya. Oke. Kemudian yang ini. Nah, ini tapak. Tapak itu adalah ini. Lihat, saya akan pilih tapak. 1, 2, nih, 3, 4, 5. Nah, ini kita anggap tapak. Ini tatakannya si equipment juga kita anggap tapak aja karena dia bukan kolom. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. Kenal Inggrisnya. Nah. Besarnya juga. Nah, ini kita namakan footing semua. Bagian ini ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kita anggap tapak. Kita bikin namanya, kita akan masukkan ke footing. Select footing, modify fase. Objeknya ini. Nah, ini. Yang ini lihat ya. 1, 2, 3 yang di bawah-bawah ini ya. Nah, yang di bawah-bawah ini yang bukan kolom lah. 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini. Ini yang tatakannya equipment ini juga kita anggap sebagai tapak. 6, 7. Ini juga ini. Kalau yang di bawah kolom ini nanti kita anggap dia sebagai kolom juga, tapi pedestal. Nah. Ini kita anggap tapak untuk equipment. Kemudian satu yang besar ini. Nah, kolom yang besar nih, itu aja. Jadi semuanya ada 12 ya. Ini masukkan di sini, select di sini footingnya. Ini aja 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 besar ini. Nah, 11, 12. Nah, kalau saya show hanya ini aja ya. Klik kanan, show only selected. Nah, ini aja. Modify fase. Select footing di sini ya. Select footing kemudian klik modify fase. Nah, jadi yang ini aja nih. Nah. Lihat. Kalau footing sekarang saya klik footing kemudian saya klik object by fase, dia akan kena semua. Lihat ya. Kalau misalnya ini saya redraw ya. Ini. Lihat footing object by fase, dia akan highlight. Yang tadi kita select itu. Oke, saya akan merubah sedikit. Nah, ini setelah kita select footing ini kan, udah masuk sini, object by fase dia akan terselect nih. Nah, kita ganti di propertinya di sini. Lihat, kita keluarkan propertinya. Cara mengeluarkan propertinya
ini ada roda gigi nih. Ya, ada kayak gambar roda gigi sih kan. Klik, nah itu untuk mengeluarkan propertinya. Nah, di sini namanya masih kolom, kita ganti namanya menjadi footing. Nah, namanya kita ganti menjadi footing. Pak, nah, profilnya bisa bervariasi. Nah, yang saya ganti misal sekarang warnanya. Nah, warnanya biar kita berbeda ya. Warnanya kelas itu di sini 990, saya ganti jadi 6. Nanti warna kuning. Kita ganti kelasnya 6. Kemudian modify. Material C30. Jadi sekarang semua yang kita kasih nama tapak atau footing itu warnanya kuning. Dia. Cara ngambilnya tadi udah dimasukkan ke footing, sudah ya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke footing, tadi udah kita modify fase kan. Sekarang tinggal select footing yang ada di sini. Sebaliknya kita pilih objeknya di model ini, object by fase. Nah, dia akan terseleksi begini. Nah, oke ya. Ini kan footing ya. Objek by fase, dia kan terselect tuh. Nah, lihat. Nah, kita keluarkan propertinya. Cara mengeluarkan propertinya, salah satunya adalah dengan cara ini. Di kanan ini ada roda gigi nih kan ya. Klik roda gigi itu untuk mengeluarkan properti dari objek yang terselect. Nah, ganti di sini kelasnya. Kelasnya ganti ke 6. Kelas itu untuk menentukan warnanya. Kalau 6 itu berarti warnanya kuning. Oh ya, namanya di sini. Ganti juga namanya footing. Namanya tadi kan kolom kan? Namanya ganti footing, terus kelasnya kasih 6. Kemudian modify. Sebaliknya, kita select di sini footing. Klik ini objek by fase itu berarti kita sekarang memilih di model ini apa saja yang masuk dalam footing, dalam grup footing ini. Objek by fase dia akan highlight semua di sini. Nah, sekarang kita mau mengganti warnanya dari semua yang terselect ini. Masuk ke sini, properti sini. Nah ini, ganti namanya, misal footing. Kemudian kelasnya ganti 6, yang warnanya kuning. Sama juga misalnya yang kayak slab tadi. Slab nih. Saya select, klik slab ya. Slab. Objek by fase mesti yang terseleksi itu hanya ini 2 aja. Nah, ini. Yang 2 ini terseleksi. Nah, ini kalau saya pengen ganti warnanya, saya klik di sini yang roda gigi ini. Nah, ini. Slab, namanya kebetulan sudah slab ya. Ini kelasnya 992, saya ganti bisa kelasnya 8. Coklat. Modify. Nah, warnanya coklat ya untuk slabnya. Tinggal enggak, yang lain nggak bisa rubahnya kan. Paling nanti bisa kita rubah juga ini case unit. Case unit ini bisa precast atau case in place. Biasanya kalau slab ini kan case in place kan langsung dicoret nih. Nah, langsung kita bisa juga kita ganti case unitnya case in place. Case in place modify. Nah. Case in place. Nah, seperti ini. Nah, dia kalau kita jadikan case in place ya kayak menyatu itu jadinya kan. Sama, kalau kita mau yang footing tadi kita jadiin case in place juga bisa. Footing, object by fase. Nah, ini tadi udah kita rubah namanya footing ya, kelasnya 6. Ini juga case unitnya kita ganti ke case in place juga bisa. Case in place, modify. Nah, dia jadi case in place. Jadi maksudnya nanti akan dicor di tempat. Perlakuannya di Tekla nanti ada bedanya case in place sama precast. Kan kalau precast itu berarti kita bikin di tempat lain kemudian kita bawa ke tempat untuk dipasang kan. Kalau CIP atau case in place berarti dia kita nanti cor di tempat gitu loh. Nanti itu di Tekla kalau case in place ini ada namanya pengecorannya.
manajemen pengecorannya. Jadi kita bisa bagi segmen-segmen pengecorannya gitu loh. Ada segmen pertama, segmen kedua, untuk kita bisa menghitung juga volume pengecorannya. Objek-W fase itu maksudnya adalah mencari objek-objek yang tergabung dalam fase ini gitu loh. Jadi ini semuanya ini memang kita pisah-pisah ya. Sebenarnya fungsinya untuk mempermudah pekerjaan aja selanjutnya nanti, biar kita gampang memfilternya. Misalnya apa? Kita nanti memilih objek tertentu untuk ditampilkan misalnya kan, dan lain sebagainya. Tapi kita selesaikan dulu. Tadi baru sampai konkret kolom udah, objek-W fase. Nih semua konkret kolom kena ya udah. Sekarang steel kolom. Nah, steel kolom ini agak gampang milihnya. Saya putar sedikit pandangannya seperti ini pakai kontrol. Nah, begini. Nah, arahkan begini agak tipis. Nah, gini ya. Sudut pandangnya kita tipiskan sedikit untuk memilih kolom. Nah, mungkin Bapak Ibu belum tahu, atau mungkin sudah ada yang sudah tahu bahwasanya selection metodenya di Tekla dengan Windows Select itu sama dengan Cat. Gitu loh. Maksudnya apa? Kalau kita klik dari kiri ke kanan, sebalik ya, dari kanan ke kiri, klik nanti dia akan ke bawah semua yang tersinggung oleh si garis. Nah, tapi kalau dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, yang kena itu hanya yang ada dalam Windows-nya aja. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi sekarang kalau saya pengen seleksi kolomnya, saya klik aja, saya tipiskan tadi sudut pandangnya seperti ini. Nah, ini saya singgung aja dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, kena semua kolom. Ya. Kolom semua kena, saya masukkan ke sini. Steel kolom. Saya pilih steel kolom, tinggal modify fase. Nah. Modify fase, oke, dia akan masuk ke sini steel kolom. Objek-W fase sudah. Boleh 2 kali saya. Pandangnya ini kita tipis biar gampang selectnya gitu. Nah, ini tinggal saya bikin aja Windows-nya kecil seperti ini. Ah, gitu. Jadi dia akan terselect semua kolom. Beda ya, kalau dari kanan ke kiri nggak bisa dia, gitu. Karena kalau dari kanan ke kiri itu hanya objek yang benar-benar dari yang masuk ke dalam Windows saja yang masuk, gitu loh, kayak gini. Tapi kalau dari kanan ke kiri, dari ke kiri ke kanan ya, nah semua yang tersinggung oleh si garis window dia akan kena. Steel kolom ini dimasukkan ke steel kolom ini. Modify fase, berarti dia udah masuk ke steel kolom. Cara ngeceknya gimana? Klik steel kolom, objek B fase, dia akan terkena semua nih kolom nih. Nah, kita masuk lagi ke propertinya, warnanya sekarang saya ganti menjadi misalnya 5 warnanya. Nah, namanya juga saya ganti jadi steel underscore kolom misalnya. Modify. Nah, namanya steel kolom saya ganti ya misalnya. Kemudian warnanya 5 misalnya. Kemudian yang lain nggak ada, kita ganti. Nah, terakhir adalah si beam ya. Beam nih. Beam ini gampang, tinggal saya select aja begini. Dari kanan ke kiri kayak gini. Kayak dari kiri ke kanan. Nah, beamnya kena semua. Beamnya steel kena semua. Saya masukkan ke steel beam. Modify fase. Oke. Kemudian ini roda gigi ini warnanya saya ganti misalnya 5. 4. Nah, saya kasih namanya juga saya ganti jadi steel underscore beam. Modify. Nah, nomor 4.
Ya, ada dua ini yang kecil ini ya. Ini yang concrete beam belum kita ambil nih. Yang dua ini satu. Ada dua aja nih. Yang warna hijau yang tersisa. Satu, dua. Nah ini. Nah, ini kita masukkan ke concrete beam aja. Concrete beam, modify fase. Warnanya kita kasih misalnya kalau misal kita mau satuin warnanya dengan konkrit yang lain. Boleh. Nah ini warnanya mungkin saya kasih 10 aja. Nah, 10 hijau tetap. Jadi beton itu ada dua tipe dia, precast atau cast in place. Kalau steel kan pasti dia nggak mungkin dibikin di tempat kan, pasti dibikin di fabrikator, difabrikasi baru dibawa ke lapangan kan. Tapi kalau bedanya kalau beton kan yang cast in place itu berarti kita tanam di tempat, kita cor di tempat kan. Oh enggak, kalau untuk steel enggak, ya sama satu aja karena steel itu intinya dia difabrikasi dulu baru kemudian dibawa. Cuma nanti steel itu nanti ada dibedakan. Ada yang single part, ada yang assembly. Gitu loh. Jadi maksudnya steel ini nanti ada yang sudah dirangkai di shop. Dirangkai menjadi satu assembly gitu loh. Itu baru dibawa ke lapangan. Ada yang dia dibawa ke lapangan tapi tetap dia satuan gitu loh. Untuk baru dipasang di lapangan. Nanti steel begitu aja sih bedanya. Kalau kita lihat tanpa atas kan dia posisinya begini ya.